Singkat cerita, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk tidur dan bergegas menuju tikar yang aku gelar di samping bangsal, dekat toilet. Aku langsung merebahkan tubuhku yang lelah karena seharian beraktivitas. Aku langsung terlelap dan bermimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang pocong di kursi roda. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oh, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Siang itu aku dapat kabar dari pamanku, kalau kakakku yang kuliah di Jogja mengalami kecelakaan sepeda motor, dan dia dirawat pada sebuah rumah sakit di pelosok kota Jogja. Nama kakakku adalah Rina. Selama kuliah di Jogja, dia memutuskan untuk tinggal di rumah paman kami. Jam 3 sore aku berangkat dari Solo menuju Jogja, dan sekitar jam 5 sore, aku baru nyampe di rumah sakit tempat kakakku dirawat. Bangunan rumah sakit itu seperti sudah berumur tua. Tembok bagian depannya sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan menjalar. Aku segera memarkirkan sepeda motorku. Aku sempat ngeri melihat bangunan rumah sakit itu. Tapi aku tepiskan ketakutanku itu dengan berdoa dan mikirin keadaan kakakku. Setelah sampai di bangsal tempat kakakku dirawat, aku melihat dia. Kondisinya cukup parah. Kakinya patah dan harus menjalani operasi. Singkat cerita, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk tidur dan bergegas menuju tikar yang aku gelar di samping bangsal, dekat toilet. Aku langsung merebahkan tubuhku yang lelah karena seharian beraktivitas. Aku langsung terlelap dan bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku melihat cahaya putih kecil, namun tiba-tiba berubah membesar dan semakin membesar, sampai berwujud sesosok pocong. Pocong itu wajahnya sangat mengerikan. Di hidung dan mulutnya tersumpal kapas yang mulai membusuk. Tiba-tiba aku terbangun dengan diliputi rasa takut. Alhasil, aku gak bisa tidur lagi sampai azan subuh terdengar. Seminggu setelah kakakku dirawat dan dioperasi, akhirnya dokter mengizinkan kakakku pulang. Sore itu, aku bersama keluarga paman pulang dari rumah sakit menuju rumahnya. Sementara paman gak bareng sama kami. Katanya beliau mau ke toko dulu untuk membeli kursi roda buat kakakku. Ketika sudah nyampe ke rumah paman, aku langsung membersihkan dan merapikan sebuah kamar untuk kakakku beristirahat. Sehabis maghrib, pamanku pun pulang dengan membawa sebuah kursi roda bekas, tapi masih nampak bagus. Langsung saja kakakku memakai kursi rodanya malam itu. Aku temani dia jalan-jalan di halaman belakang. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, kami pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Kursi roda kakakku aku taruh di halaman belakang, karena di dalam kamar kakakku terlalu sempit. Aku tidur di bawah di samping tempat tidur kakakku. Tapi aku tidak bisa tidur malam itu. Udara terasa sangat dingin. Tiba-tiba aku teringat dengan sosok pocong yang datang dalam mimpiku waktu di rumah sakit itu. Wajahnya yang mengerikan itu melintas kembali di pikiranku, membuat suasana malam itu menjadi tak bersahabat. Tiba-tiba dari halaman belakangku dengar seperti suara orang berdehem, hem, mem, ahem. Aku pun semakin takut dan diliputi rasa cemas. Tiba-tiba ada suara lagi, seperti benda yang dibentur-benturkan ke tembok. Duh, duk. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhku. Aku bangkit dari posisi tidurku, mencoba mengambil segelas air yang berada di meja kecil di kamar itu. Namun tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang memegang pundakku. Aku kaget. Perlahan aku tengok ke belakang. Ternyata itu pamanku. Syukurlah, aku kira pocong. Zi, kamu dengar suara itu? Tanya paman. Aku hanya menganggukkan kepala. Ayo kita lihat Zi, ajak pamanku. Aku mengekor di belakang pamanku dengan langkah mengendap-endap menuju ke halaman belakang rumah. Tuh. Suara itu terdengar semakin jelas. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang,
Aku dan pamanku segera melihat apa yang sedang terjadi. Aku kaget dan lemas ketakutan saat melihat sesosok pocong dengan kain kafan kumal sedang duduk di kursi roda kakakku sambil membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah. Wajahnya tampak membusuk, mata, hidung dan mulutnya tersumpal kapas yang kotor. Saat melihat itu, tubuhku terasa lemas, sepertinya nyawaku ingin lepas dari tubuhku. Dan ketika tersadar, aku dan pamanku langsung lari menuju ruang tengah. Aku berteriak-teriak minta tolong, hingga membangunkan seisi rumah. Lalu aku jelasin kepada mereka, kalau barusan ada pocong di kursi roda kakakku. Sementara pamanku saat itu juga pergi ke tempat seorang kiai untuk meminta tolong. Padahal saat itu udah jam 2 pagi malam. Selang beberapa menit, pamanku kembali datang ke rumah bersama seorang kiai. Kiai itu langsung menuju halaman belakang, tempat kursi roda kakakku disimpan. Ku sekilas melihat, saat kiai itu berdoa, kursi itu bergerak-gerak sendiri. Setelah selesai berdoa, Pak Kiai langsung bilang kepada pamanku. Katanya kursi roda itu merupakan kursi roda bekas kecelakaan oleh pemiliknya terdahulu. Pemiliknya dulu meninggal karena tertabrak truk saat sedang berada di kursi roda tersebut. Dan kini arwahnya tak mau lepas dengan kursi roda yang selalu menemaninya semasa hidup. Sebaiknya kursi roda itu secepatnya dilebur ke Sungai Bengawan Solo, kata Pak Kiai. Singkat cerita, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk tidur dan bergegas menuju tikar yang aku gelar di samping bangsal, dekat toilet. Aku langsung merebahkan tubuhku yang lelah karena seharian beraktivitas. Aku langsung terlelap dan bermimpi. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.